seru nggak sih gitu? Apa sih menariknya sehingga buat mereka itu motion graphic, designer atau artis? Kalau dari saya pribadi ya, itu karena explainer animation itu bisa membuat perubahan paradigma, misalnya kayak gitu. Bisa membuat orang tuh jadi punya apa? Penghasut gitu ya. Paradigm shift ya, menghasut kayak gitu. Penghasut tanda kutip ya. Nah, mempersuasi. Mempersuasi gitu. Dan bisa ya karena model action itu menjelaskan orang, akhirnya ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bersama saya Nurdin dari Bunovi dan masih mengobrol tentang sumber daya manusia dan suatu profesi atau karir tertentu. Dan sekarang saya bersama dengan seorang paus suara Tias Riandara. Susah banget. Tias Riandaru. Tias Riandaru kan, tapi bukan Dara tapi Daru. Oh my god. Tapi saya biasa panggilnya sebagai Ufan ya Pan ya. Iya. Sehat Pan? Alhamdulillah. Iya sehat kelihatannya. Beliau ini adalah seorang motion graphic artis atau biasa disebut motion graphic designer. Siap. Ya, Man? Siap. Oke. Nah, ini kan gini, ini pemirsa kita, ini adalah para anak muda yang lagi mau milih jurusan kuliah, atau mereka yang sudah kuliah nanti mau milih karir kayak gitu. Atau kemudian mereka yang sekarang sudah di karir itu terus merasa kok nggak cocok gitu, belum nemu cantolannya, belum nemu passionnya gitu ya. Belum nemu chemistry-nya. Sementara mungkin sudah di pekerjaan itu gitu ya. Nah, jadi ini NN-Talk ini adalah memberikan gambaran kepada mereka-mereka yang lagi galau atau yang macam-macam tadi untuk supaya dapat gambaran yang lebih jelas. Atau dia newbie di bidang graphic designer atau motion grafis, ya kan? Gitu. Sehingga dia pengen melihat sosok motion grafis ke depannya itu seperti apa sih, dan karirnya ke depannya bagaimana sih, oke apa enggak, ataukah saya tetap di sini, apakah saya harus punya jalur dan sebagainya. Itu Pan. Gimana Pan? Motion grafis designer atau motion grafis ngerjain apa gitu, ngerjain apa gitu. Ya kalau ngerjain kami kan. Jadi kalau motion graphic designer itu kalau dulu waktu zaman saya masih kuliah ya, itu dikenalnya sebagai apa ya, audiovisual multimedia kayak begitu ya. Ya apa bikin animasi apa komputer apa CGI. Atau ya kayak gitulah. Cuman apa itu sebentar jelaskan CGI satu-satu. itu computer generated imagery ya. Imagery. Okay. Jadi bedanya dengan yang lainnya tuh, kalau yang lainnya kan manual ya, kalau animasi biasanya manual, gambar tangan kan. Nah ini gambarnya dihasilkan oleh komputer. Jadi komputernya memang ada kayak programnya yang ada bisa programnya membuat untuk bikin animasinya itu. Okay. Jadi saya kurang tahu ya kalau mulai berubahnya jadi motion graphic itu mungkin tahun 2010-an atau 2003 berapa belasan gitu. Jadi baru berubah jadi motion graphic. Kategorinya menjadi motion graphic karena untuk membedakan antara 2D animation dan 3D animation atau dengan animation lainnya. Jadi kalau misalnya kita cari animasi kan memang ada dua ya, 2D sama 3D ya. 2D, 3D. Nah, memang kalau ngomong motion graphic itu mencakup hampir semuanya. Jadi eksekusinya bisa 3D, eksekusinya bisa 2D, eksekusinya bisa bisa still istilahnya apa namanya? Stop motion, atau yang pakai pure After Effects kayak begitu itu juga masuk. Jadi intinya adalah ya grafik with have motion kayak gitu. Intinya adalah orang tuanya itu grafis, kan? Kemudian diturunkan, jadi itu semua. Gitu. Jadi misalnya film-film action gitu kan, atau game gitu kan. Kartun. Kalau itu beda. Kalau untuk
game kayak gitu nanti kategorinya namanya visual effect. Visual effect, tapi kan grafisnya itu kan ada di Nah, dalamnya biasanya kan? kalau di game itu nanti kalau misalnya kayak ada openingnya, misalnya apa namanya Cover, credit title, credit title. terus apa namanya ada UI apa kalau biasanya di apa sci-fi gitu kan ada UI-nya, animasi UI. Nah, itu masuk motion graphic. Grafis. Kayak gitu. Jadi bisa bagi. Jadi untuk membedakan antara ini saya mau nyari orang yang mana nih motion graphic artist, berarti kalau mau cari UI animation kita carinya motion graphic artist karena dia yang punya skill set yang apa namanya memadai untuk membuat seperti itu kayak gitu. Jadi animasi Animasi ya, gitu. animasi yang baik 2D maupun 3D. Nah, jadi senjatanya outputnya bisa macam-macam. Kartun tadi itu ya. Iya, Kartun iya. juga bisa. Nah, nanti ini kita bisa lihat aktivitasnya apa ya gitu ya di Ya, yang di dalamnya sana. Di sini. Oh enggak, di sini. Iya, nanti ada. Jadi supaya tahu apa yang dilakukan, supaya dapat gambaran ya, supaya dapat gambaran sebenarnya apa yang dilakukan gitu ya. Iya, contoh-contohnya seperti apa? Contoh-contohnya seperti apa gitu. Itu. Oke, itu termasuk kayak bikin kartun itu ya, film kartun gitu. Lain. Kalau film kartun ya ini makanya yang untuk membedakan ya. Kalau untuk film kartun itu orang akan kategorinya namanya 2D animation atau 3D animation Oke, kayak gitu. oke. Jadi kalau motion graphic itu lebih ke arah apa ya? Gambar, bikin bikin gambar. bikin sesuatu yang lebih pendek lah misalnya kayak bumper kayak gitu, kayak apa oke, namanya logo reveal, terus apa namanya kalau saya spesialisasinya di explainer animation. Oh, explainer animation. Apa itu? Explainer animation tuh animasi yang ngejelasin. Nah, perusahaan namanya jelasin.com. Nama perusahaan jelasin.com. Jelasin.com. Nah, Jadi sesuai ya. spesialis explainer. Jadi apa animasi yang istilahnya menjelaskan sesuatu tekstual menjadi visual berbentuk motion graphic. Misalnya iklan layanan. Bukan, ya iklan layanan masyarakat bisa. Biasanya bisa dipakai gitu. Atau enggak ke product knowledge. Nah, kayak gitu. Jadi sesuatu yang agak panjangan lah, 1 menitan. Kalau iklan kan cenderung pendek ya. Ya, 1 menit sampai 3 menit atas itu ya. Iya. Maksimum 5 menit lah ya. Maksimum 5 menit kepanjangan. Oke. Makin tawar-tawar. Ini dulu itu, waktu itu apakah juga senang, saya bayangin itu kayak harus ada punya jiwa seni gitu ya? Gambar. Kalau atau sketch di gitu. motion graphicnya iya pasti ya harus punya sense of desainnya bisa memahami warna yang bagus gimana, terus bisa memahami gerak juga supaya timing kayak gitu. Jadi kalau di 2D animation tuh ada 12 principle of animation itu masuk juga ke motion graphic. Karena kita harus bisa tahu stagingnya, kita harus juga tahu timing yang pas. untuk setiap adegan kayak gitu, itu harus ada juga. Jadi tetap harus punya sense of artnya tuh harus punya. Tapi kalau untuk bidang yang saya geluti yang explainer animation itu punya skill set tambahan. Dia harus punya skill effective storytelling. Karena kita cuma punya waktu 1 menit untuk menceritakan apa yang esensial buat si audiensnya. Jadi berarti kamu bikin storyboardnya dulu ya? Kalau saya sih mulai dari awal, jadi mulai dari konsep, script, storyboard, sampai aset, sampai jadi. Berarti semua dilakukan di situ ya? Jadi di tim itu berarti ada seorang scriptwriter, ya kan? Terus ada yang bikin misalnya scoring musiknya, ya kan? Sampai kemudian juga ada yang bikin storyboardnya sampai ke implementasi pengerjaan animasi lengkap seperti produksi animasi pada umumnya. Apa aja sih di strukturnya itu organisasinya di samping jelasin. Kalau kita sih banyak yang multitasking ya. Jadi kayak saya sendiri, kalau saya hampir semua bisa. Tapi ada tim saya yang memang kalau tim saya tuh saya minta untuk berkembang. Jadi misalnya dia datang sebagai animator, ya animator pelan-pelan belajar storyboard, belajar bikin aset supaya nanti dia ujung-ujungnya kayak saya juga bisa semua kayak gitu. Karena susah kan bikin storyboardnya dulu kan? Iya. Ya di storyboard itu kan ya harus ngerti lebih baik. Kalau di tempat saya sih
si storyboard artist itu sama dengan script writing sama art director juga, karena dia emang ketika nulis script dia harus tahu ngebayangin oh ini efektif dengan visual atau apa efektif dengan kata-kata aja, jadi dia harus kayak gitu. Karena setiap detik itu kan juga dipikirkan kan. Iya, tantangannya kalau di explainer animation itu ya terutama itu kita punya ada yang namanya attention span ya. Nah, attention span itu sekitar 1 sampai 2 menit. Jadi dan nanti kalau misalnya kita tanya dulu ke kliennya, kalau misalnya kliennya mau di YouTube, itu punya tantangan lagi. 5 second ads. Jadi dalam 5 detik harus ada dalam 5 detik pertama itu harus dapat full impression, harus orang jadi karena kalau nggak di skip gitu ya. Nggak di skip. Itu jadi tantangan constraint waktu itu sangat every second kan sangat-sangat sangat penting. Kan? Dan rata-rata 1 sampai 2 menit itu sudah panjang maksimal sih untuk animasi yang modelnya explaining ya, ngejelasin kayak gitu. Oke. Dulu kuliahnya apa? DKV saya. Oh, DKV ya. Jadi tapi nggak harus DKV loh. Oh iya, kalau nggak harus di DKV berarti dari jurusan apa ini? Dia bisa masuk dari jurusan apa? Terus harus belajar apa gitu? Kalau di kafe kebetulan paket komplit ya, itu diajarin semua. Tapi kalau misalnya dari jurusan yang lain bisa komunikasi, broadcasting juga bisa. Oh, gitu. Kalau di terus berarti mau membuat kayak storyboardnya itu berarti apa? Nanti belajar apa lagi gitu? Jadi kalau storyboard itu sebenarnya nggak harus gambar yang bagus ya. Yang penting dia bisa staging istilahnya. Jadi bisa posisikan ini adegan ini perlu dijelaskan dengan komposisi visual seperti ini. Jadi nggak harus gambarnya yang orang bagus kayak gitu. Gambar stick figure juga boleh gitu. Kadang-kadang saya juga coret-coret aja sih pakai aplikasi di Android gitu. Yang penting tim saya tuh ngerti maksudnya ini. Jadi kayak gitu. Iya. Oke, jadi kembali lagi ke tadi. Ini satu kalau di kafe udah pasti oke ya. Terus kalau yang lainnya itu dia harus nambah apa? Kursus apa lagi atau harus belajar apa lagi gitu? Kalau ya itu kalau misalnya dia mau one man show, ya berarti dia harus punya skill di softwarenya paling enggak. Kemudian softwarenya itu namanya apa? Macam-macam. Kalau saya pakainya After Effects. Jadi dulu sempat ada banyak ada banyak pilihan. Jadi kalau dulu saya pilihannya Macromedia Flash, ada aplikasi 3D juga, sama After Effects. Cuman ketika dalam perjalanannya ujung-ujungnya tetap perlu After Effects. Akhirnya yang lainnya saya singkirkan aja karena di After Effects juga bisa bikin karakter juga kayak gitu. Jadi sudah cukup komplit. Jadi sekarang saya cuma pakai Adobe Family aja. Jadi mulai dari Premiere, After Effects, untuk audionya pakai Audition, sama dia 3 itu sih kebanyakan. Sama Illustrator untuk aset, Illustrator sama Adobe Photoshop. Jadi kemampuan untuk menjadi seorang sutradara juga ada di sana ya. Kalau dia mau kalau one man show ya. Kalau mau one man band ya. Jadi dia harus ngerti direction juga. Karena input proses sampai outputnya kan dia paham semua. Adegan awalnya apa, nggak akhirnya endingnya seperti apa, dan dia menatanya gimana. Iya. Nah, kan seperti itu. Iya, betul. Nah, sebenarnya kayak tadi belajar apa tadi supaya bisa storytelling, itu belajarnya di mana sih? Kalau ada nggak sih, ada ilmunya nggak? Apa di Universitas YouTube ya? Universitas YouTube gitu YouTube ya? University. Ilmunya apa? Namanya ilmu apa itu kan? Maksudnya nggak semua orang terus punya kemampuan itu kan, gitu bisa menjelaskan tahu bahwa angle ini yang harus dipertajam gitu kan, sisi ini yang harus diekspos kayak gitu kan. Nah itu belajarnya itu ya tadi. Kalau sekolahnya mungkin ada ya, sekolah directing, saya nggak tahu juga sih. Kalau di tapi kebanyakan gimana? Yang rata-rata yang kalau sekarang saya ada? dapat bisa, maksudnya lama-lama kan akan jadi intuisi ya. Nah, intuisi itu didapat dari pertama banyak-banyak nonton YouTube, referensi animasi jenis kayak gitu. Ikut komunitas tuh penting banget. Terus karena ikut komunitas kita bisa tahu yang lagi tren apa namanya, ini ada yang keren nih. Yang keren itu dari sisi apa? Bukan dari visualnya aja pastinya kan, tapi dari cara penyampaiannya juga kayak gitu. Nah,
bisa juga dari ya nonton film aja. Kadang-kadang di apa kalau kita nonton di kayak apa Netflix atau apa gitu, openingnya tuh ada yang keren. Ini jadi referensi style tuh. Ini keren banget. Kayak kemarin tuh saya lihat filmnya HBO Go tentang flight attendants. Itu motion graphicnya keren banget openingnya. Wah ini asik nih. Saya save, saya screenshot jadi referensi kayak gitu. Jadi ya enaknya gitu ya. Kita belajarnya nonton gitu. Itu berapa lama sih kalau misalnya dari nol kita nggak punya pengetahuan itu terus baru belajar sampai bisa itu butuh berapa lama? Kalau untuk bisa bikinnya itu sekarang cepet loh. Jadi tergantung pilihan toolsnya. Jadi ada dipakai alat itu apa dan programnya tergantung tadi ya? Kualitasnya juga. Jadi kalau misalnya awal-awal pengen fokusnya di kontennya dulu, di copywritingnya dulu, berarti kan kita menomorduakan kualitas dulu. Nah itu ada pilihan, ada teman-teman yang lagi bikin template explainer menggunakan PowerPoint. Kan PowerPoint alatnya semua orang. Nah itu bisa gitu. Tapi dia harus nguatin di copywritingnya atau nguatin di storytellingnya. Tapi kalau misalnya nanti makin lama coba belajar teknis, belajar supaya kualitas animasinya lebih bagus, itu butuh waktu kayak gitu. Karena kayak copywriting segala macam itu kan sekarang ada banyak kursus-kursus online-nya juga kan. Maksudnya belajar sendiri. Itu harus dibedakan juga karena copywriting yang biasanya di kursus-kursus online itu copywritingnya lebih ke arah post. Bikin blog post atau description produk kayak begitu. Jadi copywriting yang semacam itu. Nah kalau yang ini itu lebih ke arah storytelling sih. Kalau mau nyari kursusnya, storytelling. Pak, membuat suatu message khusus dalam satu itu message khusus atau pesan khusus yang bisa tersampaikan dalam 1 atau 2 menit kan nggak gampang Pak. Ya nggak? Nah, tantangannya itu gimana sih sebenarnya bikin suatu produk dalam 1 menit, 2 menit, atau maksimum 3 menit itu message tersampaikan itu gimana Pak? Biasanya sih kita tanyain dulu ke kliennya ya. Kliennya kan datang itu dengan sebuah goals-nya itu apa sih? Aku pengen menyampaikan sesuatu ke audiens saya. Atau kadang-kadang ada juga yang klien nggak tahu pengen bikin apa. Itu biasanya saya gali dulu. Sebenarnya audiensnya itu butuh apa? Jadi dalam 1 menit itu kita nggak akan mungkin bisa menjelaskan semua fitur yang ada di produknya misalnya gitu. Biasanya kan kalau apalagi produk yang lawas ya, itu fitur banyak. Nah kita nggak usah nyeritain semua fiturnya. Yang paling signifikan buat si audiens itu apa sih? Karena kalau di Explainer sendiri saya selalu jelasin fungsinya video animasi Explainer ini bukan untuk menjelaskan seluruh feature, tapi hanya untuk membuat ketertarikan. Jadi istilahnya hook, kait. Jadi begitu dia sudah, jadi orang kan ada tahapan-tahapannya tuh sebelum dia full engage ke produknya. Nah dia sebelum full engage dia harus tertarik dulu. Nah animasi ini hanya untuk membuat dia tuh tertarik dan mau rela untuk coba mengulik lebih detail tentang produknya. Nah jadi biasanya kita tanyain itu si audiensnya ini butuh apa sih yang paling esensial yang dari produk yang ada di produk ini yang benar-benar dia butuhkan untuk menyelesaikan painful problemnya dia itu apa? Itu yang paling di highlight. Nah itu yang paling di highlight. Baru nanti ada pasti kan di explainer saya biasanya ada call to action ya. Nah itu baru nanti selanjutnya ada di call to actionnya itu lihat lebih lanjut di website kita. Tapi pernah nggak nungguin klien yang ya itu seakan-akan bahwa semua itu penting banget dan harus ditampilkan semua? Ya pas banyak. Harus mengedukasi ya. Iya. Jadi kalau saya sih ngasih harganya 1 menit pertama gitu kan. 1 menit pertama nanti per 30 detik tambahannya ada biaya lagi. Jadi sebagai niat baik dari saya ceritain dulu 1 menit, kenapa 1 menit kayak begini. Tapi kalau dia mau memaksa, enggak, saya maunya 5 menit, ya nggak apa-apa kan duitnya saya terima juga. Cuman kan saya udah ngasih tahu ya enggak. Tapi market ya bingung melihat 5 menit apa yang dilihat kan? Ya biasanya saya kasih ini 5 menit tuh mungkin kalau si audiensnya tuh sudah full engage. Jadi dia sudah siap menerima 5 menit.
biasanya kan kalau untuk yang 1 menit itu orang apa yang untuk disebar ke YouTube, ke apa random gitu, random apa istilahnya random sampling lah. Nah, apa namanya? Itu orang-orang yang masih istilahnya kalau di istilah marketing itu apa ya? Hangat ya. Apa namanya? Customer hangat. Masih belum tentu beli. Tapi kalau yang sudah pasti beli, nah itu bisa kasih 5 menit. Apalagi kalau misalnya karena butuh kemantapan ya terhadap produknya ya. Nah, apalagi kalau videonya dipakai untuk training misalnya gitu. Yang mau nggak mau orang harus nonton 5 menit. Nah, nggak masalah. Kayak gitu. Kan berarti bisa juga pakai training tools ya. Bisa. Saya juga pernah bikin animasi explainer semacam ini untuk ini apa namanya SOP. Jadi karena tenaga apa namanya workforce sekarang kan milenial. Nah, milenial kebanyakan malas baca. Dan SOP kebanyakan tulisan ya. Nah, itu apa saya tawarkan untuk gimana kalau dirubah jadi animasi yang familiar bagi mereka kayak gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang itu dulu pernah untuk pabrik gula saya bikin. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sih yang membutuhkan. K3-nya ya biasanya buat tamu. K3 itu sering. Yang datang itu melihat Ya, TV-nya, animasinya berada di posisi mana, nanti posisi di mana, titik kumpulnya di mana, itu juga bisa. Ya K3 tuh paling sering lah. Paling sering banyak. Ini sudah berapa lama menekuni profesi? Kalau animasi explainer sendiri, kalau saya ngitungnya dari awal perusahaan saya 2013. 2013 sudah lumayan lama lah. Sudah 8 tahun. Tapi sebenarnya 8 idenya tahun. sendiri. Kamu sejak sebelum Megasin.com kan sudah melakukan itu loh. Ya dulu animasi biasa sih. Iya. Saya kan pernah di Infinity Framework juga bikin animasi. Di detik.com itu ya kurang lebih kerjanya sama juga sih. Bikin kayak begini juga. 2013 bikin studio yang fokusnya di subkategorinya explainer animation. Oke. Lalu kan ini kita sedang membuat mereka ini yang ngelihat ini tertarik gitu karena potensi kedepannya banyak nggak sih gitu? Dan seru nggak? Seru nggak sih gitu? Apa sih menariknya sehingga buat Sebagai mereka seorang itu? motion graphic, designer atau artis itu. Kan dulu akhirnya sampai mendirikan perusahaan sendiri dan sampai sekarang udah jalan 8 tahun. Jadi menariknya apa masa depan untuk mereka yang kepingin ini gimana? Kalau serunya ya seru sih. Kalau saya Serunya gini, apa? kalau dari saya pribadi ya, itu karena explainer animation itu bisa membuat perubahan paradigma, istilahnya kayak gitu. Maksudnya orang yang dari awalnya nggak suka jadi suka, orang yang nggak butuh jadi butuh, orang yang butuh jadi butuh banget kayak gitu. Jadi bisa membuat orang tuh jadi punya penghasut gitu ya. Paradigm shift ya, menghasut kayak gitu. Penghasut ada kutip tuh ya. Nah, persuasi gitu. Dan bisa ya karena model explainer itu menjelaskan orang akhirnya ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat itu keyword bagi saya. Yang membuat saya tuh senang banget di sini. Karena kan ya di Islam tahu sendiri ilmu yang bermanfaat itu balasannya apa gitu. Balasannya kan amal jariah gitu. Tabungan lah ya. Tabungan. Nah, itu makanya itu yang membuat saya semangat sih. Suka untuk bikin animasi yang kayak begini yang bisa membuat insight baru ke audiensnya orang kayak gitu. Apalagi kan dunia semakin digital, juga kan semakin virtual, sosial media. Sekarang istilahnya apa ya? Tempat itu berpromosi bukan lagi secara konvensional di billboard atau di Videotron dan sebagainya kan sudah banyak platform kan. Tapi ke depan juga semakin oke tuh. Insya Allah iya. Apalagi sekarang orang sudah sangat aware banget ya, sangat terbiasa banget dengan konten ya. Istilah industri konten itu udah sangat familiar banget di era pandemi lah, era pandemi ini. Semakin mencuat. Jadi orang-orang pasti akan mencari beragam jenis konten dan ini salah satu cara metode untuk membuat konten, misalnya kayak gitu. Dan yang lebih asik lagi sih, ini juga berkahnya pandemi ya. Jadi pandemi itu mungkin jangan dilihat jeleknya aja, tapi ada berkahnya banyak. Karena di luar sana itu CEO ya.
Kenapa? Corona. Iya, bes anu. Oh gitu, ada istilahnya gitu ya? Iya. The best CEO. CEO untuk the best CEO untuk ini apa transformation. Iya, benar. Benar-benar bisa merubah banyak itu ya. Iya. Yang dulunya kolot nggak bisa berubah Iya. mengadopsi teknologi akan jadi terpaksa. Adaptif dengan teknologi gitu loh. Nah, kondisinya gini di luar negeri itu karena talent yang seperti saya ini akhirnya harus kerja dari rumah, menyebabkan klien-klien orang-orang yang membutuhkan jasa-jasa seperti ini ya udah kerja remote dengan talent-talentnya mereka. Tapi itu membuka pikiran bagi mereka kalau saya kerja remote ke mereka, kenapa aku nggak membuka bordernya? Kenapa aku nggak hanya di Amerika aja misalnya gitu? Aku buka juga ke Asia. Oh, aku juga biasa kerja kayak begini gitu kan. Akhirnya itu jadi membuka lapangan pekerjaan buat kita banget. Ya gitu. Jadi ya terus terang aja kalau di pandemi ini akhirnya saya buka channel saya yang di luar lagi, yaitu banyak dari sana. Gitu. Jadi dan karena model kerjanya memang sangat remoteable banget. Jadi ya itu yang menambah saya kenapa saya suka di sini. Jadi ya itu fleksibel waktunya. Ya sebenarnya di industri kamu itu adalah WFH itu hal yang biasa ya. WFH itu udah dari dulu. Jadi kalau Kan mobile office ya. Di industri Work everywhere, dari dulu every kita time udah ya. WFH, udah WFH kita dari dulu. Kalau saya sih BFC sih, work from cafe. Belum tahu ini. Seperti sekarang. Jadi tinggal bawa laptop, ambil kopi, udah. Iya. Ya, kan gitu, tinggal report, kirim kan gitu, bener nggak? Yang penting internetnya kencang. Nah, jadi kamu itu butuh Akses internet. Oke, jadi kalau sekarang ini ada anak-anak muda mau belajar itu, gimana caranya belajar supaya mereka cepat kalau mereka nggak sekolah formal tadi? Nah, istilah cepat ini yang saya perlu garis bawahi. Oh iya. Oke, boleh diralat dibetulkan. Jadi kalau saya tuh percayanya ilmu yang dapatnya sekaligus, hilangnya sekaligus. Jadi emang harus step by step. Jadi makanya dan juga kalau bisa jangan langsung semuanya kita jadi one man show. Saya jadi one man band, bisa jadi one man band begini walaupun saya masih punya tim juga. Itu juga karena pelan-pelan. Pertama-tama saya teknisnya aja gitu. Saya serahkan copywritingnya ke ada teman yang memang jago copywriting. Oke, berarti ada tahapannya ya. Kalau misalnya bertahap berarti belajarnya harus apa dulu? Tergantung passionnya di mana. Oh, kalau gitu. misalnya memang passionnya ada di copywriting, ya copywriting dulu. Ya, Copywriting nanti melebarnya ke directing, ke storyboard kayak gitu. Terus kalau misalnya dia passionnya di animasi, ya mulai dari animasi dulu, tarik ke asset development, mau ke editing juga bisa kayak gitu. Dia kalau misalnya mau jago di pre-production ya editing, sound engineer kayak gitu. Jadi macam-macam mau sukanya di mana kayak gitu. Jadi dan dan salah satu tempat belajar yang paling bagus itu adalah komunitas. Itu yang kalau ada komunitasnya apa dong? Kalau komunitas banyak di Facebook sendiri ada komunitas After Effects ada, komunitas animasi ada. Kalau mau cari job-joban ada di agensi, ada banyak sih macam-macam. Kalau mau di luar ada School of Motion, kalau mau sambil tukar pendapat dengan orang lain, orang di luar negeri ada School of Motion, ada saya ikut tuh School of Motion sama Motion Heads. Ya gitu. Jadi tukar ilmu juga, tukar informasi tentang hal yang kekinian di dunia kita tuh seperti apa. Nah itu yang komunitas itu penting banget dan nggak tahu kalau di era milenial ini apakah sekarang sudah mulai terbiasa dengan komunitas. Kalau di zaman dulu saya kurang orang Surabaya itu kurang seneng ngumpul. Jadi kalau saya bikin komunitas, pengen belajar gitu ya. Sekarang kan komunitasnya berpindah ke sosmed. Iya, sama aja kan cuma beda ini aja, beda platform aja. Tapi yang penting harus ikut komunitas dan harus kontribusi di situ. Jadi jangan cuma silent reader aja gitu. Iya, mengasah apanya kalau juga lebih tukar pikiran, praktek saya kok begini. Ya, ya pasti engage dalam perbincangan ya. Terus kalau misalnya bikin
jangan ragu untuk sharing karena nanti akan dikomentar sama teman-teman Oke, kayak gitu, oke. ada yang kurang, ada Ya, masukan. ya. Jadi kita jadi dapat feedback ya. Bukan pengikut pasif ya. Bukan silent reader. Ya, silent reader. Cuma silent reader, diem aja gitu, nggak jadi apa-apa. Atau selalu bocor dan melihat aja. Iya, Iya, iya. itu yang paling penting sih menurut saya. Iya, Kalau diem. pengen belajar tuh lebih, kalau saya soalnya besarnya dari komunitas, makanya saya juga sering bantuin komunitas juga gitu. Nggak enaknya sebagai seorang desainer motion graphic itu apa sih? Kalau motion graphic designer nggak enaknya apa ya? Enak Apa ya? Kalau orang sudah passionnya gini, gitu, ya, makanya itu nanya nggak enak. pertanyaan Atau yang gini, aneh. orang-orang Kalau yang- freelance-nya aku bisa jawab. Apa nggak enaknya kerjaan freelance? Gini, kadang kan ada freelancer kan juga. Kan? Kalau kamu sudah punya your own corporate kan gitu, Iya, your tapi- own business gitu kan. Tapi kan ada dua, sebagai seorang freelancer dan sebagai seorang businessman. Nah, kalau seorang businessman pasti kan mendevelop bisnis itu yang susah juga kan, nggak tiba-tiba seperti sekarang. Apalagi pandemi kemarin saya sempat stop gitu. Stop ya, berapa bulan kan? Ya mulai dari awalnya saya mulai dari November September sampai Februari kemarin itu stop. September atau Februari? Ya, jadi Tapi kan bukannya mulai Maret bukan Februari. iya, maksudnya Februari yang ini loh. Februari 2021 itu baru mulai aktif Oh, lagi. benar. Mulai berhentinya September. Nah itu dari Maret sampai September itu saya kira nggak terdampak, Oh gitu. tapi ternyata September mulai kerasa, Efeknya. efeknya mulai kerasa di industrinya kita. Oh. Kayak gitu. Karena mungkin waktu itu masih banyak yang penjelasan tentang COVID dan Iya, karena sebagainya masih yang orang bergeser kan dari syuting, nggak bisa syuting kan. Bisa. Akhirnya nyari alternatifnya ya ke kita. Aku pikir ini masih oke, tapi ternyata sama saya. dampaknya itu bukan karena demand-nya, tapi karena studio-studio yang besar-besar itu turun derajat ke ngambil pasarnya kita. Pasar lebih low. Gitu. Akhirnya Iya, betul. yang kita pepet lah. kepepet. PS, gitu ya. Nah, gitu. Jadi, tapi makanya karena aku dulu pernah punya channel di luar, akhirnya saya pindah keluar. Dan di luar, ya gitu juga. Yang kasihan kan saya ngambil pasarnya orang artis yang di luar negeri. Ya sama aja. Ya, saya semua lah. Akhirnya semuanya terdampak. Ya itu kalau di bisnis nggak enaknya ya harus selain kita ngerjain, kita harus muter otak gimana caranya survive kayak gitu. Nah, kalau di freelance itu tantangan juga kalau kamu freelancer di awal. Iya sempat juga. Dan sekarang kita kan jelasin kita mau kita rubah formatnya. Jadi mengikuti tren kerjaan sekarang ya. Tren kerjaan sekarang itu kan di gig ekonomi itu kan freelancean lah istilahnya. Orang banyak udah terbiasa kerja di rumah, udah ngerasain, udah disuruh ngantor. Ogah-ogah. Nah iya, saya juga udah malas gitu kerja. Dulu kan kalau saya kerjanya di coworking space kan, saya juga punya coworking space juga. Apa punya coworking space juga? Di Gecko dulu nama coworking space saya di ADBS. Oh di ADBS. Nah, tapi udah nggak aktif lagi. Ya. Nah sekarang disuruh bikin coworking space lagi, mau itu udah jadi males sekarang. Udah di rumah aja. Dan itu makanya sekarang pengen kita rubah, jelasin studio itu menjadi studio yang sebenarnya bukan studio animasi, studio kayak gitu ya, tapi modelnya kayak lebih ke arah hub. Jadi tempat ngumpul bareng. Istilahnya banyak kumpulan orang freelance yang mau fokus di explainer animation kayak gitu. Jadi kedepannya pasti akan tetap dibutuhkan ya untuk Kalau freelance boleh dijawab tadi. Kalau freelance, iya. Kalau freelance nggak enaknya itu manajemen income-nya. Maksudnya Nggak tentu. nggak tentu. Iya. Kadang udah gede dapet, habis itu Pas sepi, kosong lah, duit yang kemarin habis akhirnya bingung lagi. kalau dia tidak punya momentum manajemen keuangan yang baik ya. Kayak gitu. Nah itu yang untuk bikin order yang continue kayak gitu itu yang jadi tantangan. Apalagi misalnya
kalau target marketnya perusahaan-perusahaan kan otomatis mereka juga butuh vendor yang punya badan usaha, target berpajakan dan sebagainya. Iya. Gitu. Jadi apalagi kalau ke target ke corporate bayar mundur. Nah itu freelance tuh musuhnya itu bayar mundur 3 bulan kayak gitu tuh. Hitung-hitungannya susah ya. Mau makan apa? Iya. Angkanya nggak jalan nolnya nggak ke belakang, tapi maju ke depan, komanya ke depan, jadi habis. Nah itu yang manajemen burn rate-nya seperti itu yang agak susah. Oke Pak, berarti ke depan bisnis sebagai seorang motion graphic designer atau artis tetap akan tumbuh ya? Insya Allah masih akan tumbuh. Masih banyak ladangnya tuh masih banyak. Walaupun pemainnya makin lama makin banyak. Tapi ketika kita sudah punya identity dan sudah punya brand yang cukup kuat di sana dan sudah punya network yang cukup kuat ya. Ya sama satu lagi sih, mungkin ini ya di spesialisasi ya. Jadi kalau dijelasin sendiri, orang taunya saya atau jelasin itu spesialisasi di jelasin.com ya perusahaannya si Ovan ini. Ya, jelasin.com, jelasin studio namanya. Jelasin apa yang dijelasin? Jelasin studio itu orang sudah asosiasinya ke explainer. Dan karena saya dekat dengan dunia startup, akhirnya subspesialisasinya di explainer untuk startup. Jadi orang-orang tuh udah kalau misalnya startup tuh udah langsung larinya ke fund. Jadi udah punya brand association lah. Nah itu kalau enak lagi kalau kita nggak palu gada, nggak semua dihajar kayak gitu. Jadi orang nggak punya asosiasi, association brandnya. Itu lebih enak sih. Oke kan, asik ya sebagai seorang motion graphic designer. Seru banget. Ada asiknya dan enggaknya. Jangan asiknya doang, ketipu dari. Orang tuh tertarik karena asiknya. Oh nggak asik. Selalu lah, itu tantangan untuk dicari solusinya. Makanya tadi saya bilang masalah cepat itu. Nah itu saya nggak setuju karena apa? Kalau misalnya kita tumbuhnya organik itu nggak enaknya tuh nggak terasa. Oke, jadi prosesnya kita nggak banget gitu ya. Dan sebagai seorang expert juga butuh proses yang panjang. Iya, pastinya. Ya, masih terus belajar. Betul. Nggak cukup setahun 2 tahun, gitu kan. Jadi tetap terus mengamati tren yang ada juga kan dan sebagainya. Dan perkembangan industri ini seperti apa juga harus diikuti kan. Iya. Oke Van, siap. Sangat menginspirasi, tetapi sebenarnya ada satu yang saya ingin garis bawahi bahwa seperti pembicara, seperti tamu-tamu kami yang sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan itu kita harus nyari values gitu ya. Kalau misalnya ini ada buku yang judulnya itu The Way of Work. Jadi ketika kita bekerja, kita ini harus nanya value apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Karena itu yang akan membuat kita akan makin mendalami, makin asik. Seperti tadi, ketemu bahwa values-nya apa itu tadi ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi ketika kita melakukan satu pekerjaan dan kemudian bukan untuk duit, bukan hanya duitnya saja, narasumber yang kita undang, tamu-tamu yang kita undang sudah menyampaikan kisah sukses mereka bukan karena duitnya, tetapi karena itu tadilah kepuasan apa yang dikerjakan berimpact ke orang lain yang kemudian membuat kita ini makin dalam dan insya Allah rezekinya ngikut ya. Dan itu yang bikin kita stay di bidang ini sih. Jadi ketika nggak ada duitnya, misalnya duitnya atau enggak, kadang-kadang duitnya nggak seberapa, tapi aku nggak mau kali ini bukan karena duit, tetapi karena ini aku bantuin ini. Saya sering kayak kalau sekarang saya lagi partneran sama non-profit organization di Amerika. NGO gitu. Kita bikin video-video dakwah. Jadi kayak gitu. Ya lumayan lah penghasilan pendapatannya lumayan. Cuman saya begitu dapat diceritain kayak gitu, saya mau berapapun harganya. Oke. Karena apa? Ya itu yang bikin dapat ininya ya, kepuasan itunya loh, kepuasan
batiniahnya Iya, itu yang iya. bikin kita tuh stay di sini. Ya kadang-kadang kalau misalnya lagi capek, misalnya kayak itu, aku kan nggak mau kali ini bukan karena duit, tapi karena akhirat. Ya. Itu yang harus kita temukan. Value itu ya. Oke, keren, anak muda yang keren. Nggak mudah juga sih. Oh, kalau kategori Nabi Muhammad masih muda, 40. Loh, itu udah nggak ada batas loh. Udah. Loh, saya belum. Saya masih ini, Ya, 40 nih. ingat umurnya, ingat. Jadi masih muda ini, masih muda. Oke, teman. Ambil aja deh. Rebutan muda tua ini. Thank you ya untuk Sharingnya, insight-nya. Insight-nya menarik sekali sehingga ada manfaat atau value juga bagi NN Talk yang melihat di situ ya kan di channel kami. Oke, thank you juga untuk Bukit Ramal Golf di apa ini istilahnya di kafenya atau di Laparnya. ya. Sahabat. Iya. Keren banget, cozy banget dan nomor itu juga asik banget. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment dan apa Bu Novi? Subscribe, jangan lupa itu yang pertama. Lalu share ya. Oh iya. Oh, saya juga punya channel Orang Ufan, cuma belum ada isinya. Oke, ya saya pengen coba konten-konten kayak sharing-sharing tentang Oke. tentang ini juga. Jadi Iya. kalau mau itu Orang Ufan, Orang Ufan. Orang Ufan, @Orang Ufan. Biasa ada konten ya, Pak. Nanti harus ada ya, tulisannya gitu ya. Sama IG-nya apa? IG-nya apa? Ada IG-nya nggak? Ada. Apa IG? Kalau IG saya lebih ke arah portofolio. Jadi kalau mau lihat apa namanya, Orang Ufan juga. Orang Ufan juga. Pokoknya kalau cari saya itu tinggal di Google aja Orang Ufan itu udah arahnya ke saya semua. Oh, oke. Pokoknya Tapi S-nya pokoknya- jangan diganti T loh ya. Iya, pokoknya kalau di biasanya Google kan human orang utan, nah itu jangan diklik. Iya, makanya. Itu bukan saya gitu. Jangan keliru T sama F-nya. Oke ya, sampai jumpa di episode berikutnya dari NN Talk yang mungkin akan menghadirkan para narasumber yang berbincang wilayah Bukit Novi ya. Oke. Dan yang pasti adalah punya manfaat untuk Anda semua. Jadi kalau ada manfaatnya silakan share semuanya